Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendri Hermanto Imanda Saputro dengan NIM 1870132522252. Saya adalah peserta PPG Daljak 2025 batch 3, di mana dalam kesempatan ini ingin mempersembahkan sebuah video praktek pembelajaran yang bermateri bagaimana tubuh kita bergerak. Kepada yang terhormat Bapak penguji serta Bapak pengawas, mohon diperkenankan video pembelajaran ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam hari yang insyaallah hari apa ini? Rabu. Hari Rabu. Tahu tanggal berapa? 1 Oktober. Tanggal 1 tanggal 1 Oktober. Alhamdulillah, masuk semua? Masuk semua. Tidak ada yang sakit? Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Sebelum masuk ke pembelajaran, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Bilang enggak apa-apa. Berdoa cuma B. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya Allah. Tambahkanlah ilmu kepada kami ya Allah. Sinarilah hati kami dengan sinar petunjuk-Mu, sebagaimana Engkau menyinari bumi dengan sinar matahari. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Jadi untuk selanjutnya saya periksa dulu kerapiannya. Salah satunya baik kebersihan dan kerapiannya. Nah, bawa semua buku. Ya. Bolpen, alat tulisnya. Terus tidak lupa juga saya periksa kebersihan termasuk kuku seperti biasa. Coba, ya. Kuku. Nah, ya. Yuk, punya kamu? Iya. Alhamdulillah. Punya kamu? Ya Rob. Nah, ini salah satunya. Ada teman kita bukunya juga panjang. Besok dipotong ya. Ya. Saya absen dulu. Gilang? Hadir. Fakih? Ahli? Ani? Balkis? Riri? Oh iya. Sudah. Yuk, untuk selanjutnya kita sebelum pembelajaran kita nyanyi kebangsaan sebagai wujud cinta kita kepada tanah air. Saya mohon berdiri.
Lebih fokus, jangan seperti biasa tepuk semangat. Yuk kita bareng-bareng biar semangat. Tepuk semangat. Selanjutnya pembelajaran yang kemarin masih ingat? Ingat. Apa? Ya, yang namanya makhluk hidup, baik tumbuhan, baik manusia, apalagi hewan, semuanya pasti bergerak. Baik, salah satunya bergerak. Makhluk hidup itu tumbuh, berkembang dan berkembang biak. Itu salah satu ciri daripada makhluk hidup. Namun di sini untuk pembelajaran yang selanjutnya kita akan mempelajari salah satunya bagian dari tadi, melanjutkan bagian yang kemarin, bagaimana tubuh kita bergerak. Salah satunya tubuh. Kalau kita perhatikan tubuh kita, bisa diperhatikan tubuhnya. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari pelajaran ini, diharapkan siswa mampu menjelaskan pentingnya tulang, sendi, otot, dan macam-macam jenis tulang, macam-macam sendi, macam-macam otot, serta penempatannya. Di mana juga setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa mampu menumbuhkan kesadaran diri dan sikap cinta terhadap kesehatan diri sendiri, baik jasmani ataupun rohani. Coba pegang sikumu. Nah, mana siku? Nah, itu kira-kira bisa digerakkan enggak? Bisa. Nah, coba. Mana lututmu? Lutut. Ya. Coba kira-kira lutut bergeraknya seperti apa? Nah, kalau siku bisa diputar enggak? Bisa. Itu kira-kira ada apa kok bisa diputar? Ada sendi. Kira-kira siapa yang memerintah untuk bergerak? Otak yang memerintah seluruh daripada organ yang ada pada tubuh kita. Yang merintah itu adalah otak. Ada penghubungnya. Contoh, perhatikan, misalkan ini kabel. Nah, di sini kabel tidak akan ada yang namanya tidak ada fungsinya kalau tidak ada yang merintah. Artinya ini merupakan sistem kesatuan. Seperti contohnya laptop terhubung dari power daya dari setrum. Dalam kabel ada yang namanya setrum atau energi. Setrum. Kabel ini bagian daripada saraf. Yang memerintah otak. Nah, baik. Itu kita lanjutkan. Salah satunya barusan kita sudah masuk ke sendi. Di mana salah satunya sendi. Dan perhatikan lagi tubuh kita. Dari sekian banyak tubuh, otomatis banyak tulang dan macam-macam tulang. Baik juga ada tulang panjang, tulang lengan, tulang luar, tangan ya, yang menghubungkan ke ini telapak tangan. Di sini nih banyak nanti bagian-bagian tulangnya. Ada sendi, berarti ada sendi-sendi. Sendi apa? Kira-kira paham nggak sendi-sendi? Sendi engsel, sendi peluru, sendi putar. Apa lagi? Dada. Nah, itu
adalah macam-macam sendi. Sendi engsel, sendi peluru, sendi putar. Ini kita nanti akan jelaskan salah satunya. Sendi engsel itu apa, sendi peluru itu apa, dan sendi putar itu apa. Ini bagian daripada sendi. Ada sendi peluru, ada sendi engsel, ada sendi putar. Di mana salah satunya penempatan daripada 3 sendi tadi, kita perhatikan tengkoraknya. Sendi putar biasanya berada di daerah leher. Sendi engsel ada di siku. Sendi peluru ini ada di sini, ya. Tuh, salah satunya penempatan dari sendi-sendi. Otot barusan kan sudah otot. Lanjutan yang tadi. Ini otot adalah jaringan pada tubuh baik secara maupun tidak sadar dengan cara berkontraksi menurun dan relaksasi menurun. Itu otot. Otot ya. Coba kita lanjut ke sebelahnya. Jenis-jenis otot. Jenis-jenis otot kira-kira itu tadi. Perhatikan bagian-bagian dari tubuh yang ada pada diri kita. Salah satunya pertama ada kepala. Di dalam kepala ini tentu ada yang namanya otak. Ada saraf. Apa itu saraf? Nanti kita akan pelajari di periode yang akan datang. Salah satunya kita pelajari, fokus dulu ke bagaimana tubuh kita bergerak dan unsur-unsur atau bagian-bagian organ-organ yang ada pada tubuh. Salah satunya dengan otak. Otak ini dilindungi oleh apa? Yang membungkus otak dibungkus ke kepala. Di bagian kepala tentu ada yang namanya tulang. Tulang-tulang ini semuanya menyatu, baik dari kepala ini tulang kepala namanya tulang tengkorak. Jadi nanti di pembahasan insyaallah lagi kita masuk pada tengkorak. Apa itu tengkorak? Itu tengkorak. Tahu enggak tengkorak? Barusan sudah saya jelaskan sedikit. Saya tahu. Apa? Tengkorak. Tengkorak itu tulang apa? Tulang kepala. Itu istilah khusus bagi tulang bagian atas atau tulang kepala. Tengkorak. Banyak sekali tulang-tulang yang ada di tubuh kita. Ada tulang
Ada tulang? Ada tulang? Ada tulang? Ada tulang? Nah, ada otot. Ada otot. Ini perhatikan. Ada juga tulang paha. Ada tulang betis. Nah, ini bagian daripada tulang. Ada di sini juga tulang apa ini? Pinggul. Pinggang mana? Ke atas sedikit nih, namanya insya Allah pinggang nih. Ini pinggang, ini pinggul. Nah, ya. Pinggang, pinggul. Baik. Baik. Untuk salah satunya pemahaman lebih lanjut tentang pembelajaran sebelumnya dan yang tadi, kita bagi kelompok. Ini sudah alhamdulillah sudah terbagi grup A, B dan C. Coba kira-kira nanti ini tugas kelompoknya kita rembuk bersama, kita musyawarah dari jawaban itu. Nah, itu diisi tidak apa? Sudah dirembuk. Kira-kira itu. Ini tentang bagaimana tubuh kita bergerak. Salah satu tadi yang kita bahas adalah tengkorak. Ini merupakan bagian daripada tubuh kita. Nah, baik, coba perhatikan salah satunya bagaimana tubuh kita bergerak. Satu, nah, ini merupakan rangkaian daripada organ-organ atau faktor-faktor kenapa tubuh kita bergerak. Yang namanya satu, ada sistem gerak atau kerja sama sistem gerak dan pentingnya menjaga kesehatan sistem gerak. Tulang yang ada di tubuh kita semua bentuknya sama. Nah, baik. Salah satunya kira-kira menurutmu macam tulang itu kira-kira ada berapa? Ada 200, ada 206. Ada berapa? Ada 206. Coba kita lebih lanjutnya lihat jenis tulang. Salah satunya ada jenis yang di sini ada 3 jenis tulang. Ada 3 jenis. 3 jenis tulang itu di sistem gerak. Sistem geraknya kurang lebih dikelompokkan ada 3. Ada tulang panjang, ada tulang pendek, ada tulang pipih. Ada tulang pipih, ada tulang panjang. Kira-kira kita perhatikan lagi di tubuh kita. Yang bagian tulang panjang yang mana? Tulang panjang bagian mana kira-kira? Mana? Kaki. Tulang panjang. Mana lagi kira-kira? Ada enggak? Ada. Lengan, tangan. Ini tulang apa tadi? Lengan. Ini tulang tangan. Jadi itu salah satunya bagian daripada tulang panjang. Kita simak salah satunya fungsi tulang panjang. Nanti kita akan lanjut ke fungsi-fungsi berikutnya. Kita perhatikan lagi ada tulang panjang, tulang pendek, tulang pipih dan otot. Itu adalah daripada organ-organ yang berfungsi sebagai sistem gerak pada manusia. Fungsi penggerak tubuh, jenis. Nah, ini itu salah satunya. Fungsi yang memiliki fungsi penggerak tubuh salah satunya adalah otot. Otot seperti tadi. Otot ini juga ada macam-macamnya. Ada otot lurik, ada otot polos, ada otot
otot jantung. Nah, khusus itu ada istilah khusus. Otot lurik, otot polos, otot jantung. Berarti otot jantung itu kurang lebih tempatnya di daerah jantung. Yang bawahnya lagi fungsi penghubung. Nah, itu ada. Otomatis ketika ada tulang, otomatis tulang-tulang ini pasti, ini kira-kira tulang ini nyambung apa enggak? Nyambung apa enggak? Enggak nyambung, tapi ada yang menyambungkan. Apa kira-kira namanya yang menyambungkan? Sendi. Yang menyambungkan antara ruas tulang yang satu dengan tulang-tulang yang lain itu ada yang namanya ada yang namanya sendi. Jadi semua di bagian tubuh kita, perhatikan, yang di bagian tubuh kita penghubung antara tulang, misalkan tulang tengkorak dengan tulang leher disambungkan oleh apa? Sendi. Tulang leher dengan tulang kerangka, sendi. Semuanya ini ada sendi-sendi. Makanya salah satunya juga disebutkan sendi-sendi. Nanti di periode-periode yang akan datang, salah satunya kalian akan fokus membahas daripada sendi. Namun di sini kita fokus di sistem gerak tubuh. Sendi. Sendi itu apa tadi? Penyambung tulang antara tulang satu dengan tulang lain. Jadi apa? Dihubungkan. Ayo, coba dikerjakan itu. Musyawarah, boleh dengan kelompoknya. Sambil ingat-ingat. Mulai dari awal tadi. Sudah selesai semua? Sudah. Coba saya minta dari grup A. Grup A. Nih, Mbak ini. Mbak ini? Ya. Mbak Nia ya. Mbak ini. Mbak Dian. Itu, siapa yang ngisi itu? Tadi yang tulis. Mbak Balkis. Coba saya tanyakan, kira-kira dari hasil diskusi bersama teman kelompokmu, coba saya salah satunya bagian pertama. Bagian pertama itu di apa itu bagian pertamanya? Ya, tuh. Kamu. Yang pertama kamu, Mbak Nia. Adalah penopang tubuh, pelindung organ internal. Mempunyai fungsi penopang tubuh, pelindung organ internal. Sendi mempunyai fungsi penghubung antar tulang. Otot mempunyai fungsi penggerak tubuh. Betul ya? Betul. Ya. Mbak Balkis. Sistem saraf? Sistem saraf manusia menerima sensorik, menyampaikan rangsangan atau motorik untuk fungsi tubuh dan memfasilitasi kognisi dan emosi. Jenis saraf sensorik, motorik, dan Ya, Mbak diam. Yang menyerang tulang, osteoporosis, patah tulang, tulang keropos, kanker tulang. Nah, itu adalah salah satu penyakit-penyakitnya. Ya sudah, boleh kembali ke tempatnya, Mbak. Baik, berhubung, ini sudah lumayan agak siang, waktunya tak lagi istirahat. Sebelum istirahat, saya tutup salah satunya itu.
itu merupakan rangkaian pembelajaran kita di pagi hari ini. Nah, baik. Sebelumnya saya kasih tugas dulu nanti. Nah, ini boleh dikerjakan secara berkelompok lagi, bisa di rumah ataupun di tugas kelompok ya. Tugas kelompok. Ini tugas kelompok. Nanti bisa dikerjakan di rumah secara berkelompok lagi. Tapi nanti ini kalau bisa harus lebih baik lagi, lebih detail lagi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Baik. Ini sudah waktunya istirahat. Mungkin itu saja. Kira-kira ingat masih? Ingat ya pembelajaran hari ini ya? Ya. Sudah. Kesimpulannya, tubuh kita bisa bergerak karena salah satunya ada tulang, ada sendi, ada otot. Ya itu. Kita akan lanjutkan di pembelajaran yang akan datang. Akhirnya saya tutup pembelajaran kali ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari bisa barokah manfaat. Pelajaran yang sedikit bisa menjadi banyak, yang banyak menjadi barokah manfaat. Akhirnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.